Tipu muslihat. Sandi dan Zah berdiri dari kursi mereka dan berjalan keluar ruangan pesta. Begitu mereka berdua keluar dan memastikan tidak ada orang, Sandi memandang Zah dan berkata, ada yang aneh dengan bangsat itu. Katanya dia dulu cuma kuli. Kenapa dia bisa beli hadiah seharga 2,4 miliar? Kamu tahu soal Erlangga? Dia dikalahkan oleh si sialan itu. Menurutmu kenapa dia berani datang ke markas Erlangga? Dan kenapa tidak ada orang yang tahu kejadian itu? Tentu saja Erlangga sendiri yang menyumbat lubangnya supaya tidak bocor. Bahkan dia tidak membalas sialan itu. Hah, kenapa dia bisa ke sana? Sandi mengangkat alisnya heran, apa dia dilindungi oleh Wendy? Dia dibawa paksa oleh orang Erlangga. Dia dibawa masuk ke garasi tempat kita biasa berkumpul. Ada sekitar 20-an orang saat itu, dan dia hampir membunuh Erlangga. Jelas Zah sambil meludah. Apa? Maksudmu Erlangga Dirga yang itu? Dia dikalahkan Damar. Tanya Sandi terbata-bata. Iya, sepertinya si bangsat itu bisa bela diri. Dia memukul kepala Erlangga dengan botol anggur. Duh, aku merinding. Menakutkan sekali saat itu, kata Zah tidak meneruskan ucapannya. Sandi juga merinding saat membayangkan kejadian yang menimpa Erlangga. Dia menggertakkan gigi dan bertanya, dia berani menghajar Erlangga. Siapa sebenarnya si bangsat itu? Apa dia orang kaya? Atau ada orang yang melindunginya? Bukan, dia memang buruh migran betulan. Dia itu mantan suami dari mantan pacar Dimas, tapi dia memang orang yang brutal. Kalau benar-benar membuat masalah dengannya, aku takut kalau dia melakukan hal yang sama pada kita, kata Zah khawatir. Wajah Sandi langsung berubah kecut. Kekesalannya yang masih meletup-letup itu perlahan mereda terguyur oleh keringat dinginnya. Dia sendiri yang mengajak Zah keluar untuk menggali informasi mengenai Damar dan memberinya pelajaran. Tapi setelah mendengar apa yang diucapkan Zah barusan, Sandi mendadak ciut. Doni juga sempat ada masalah dengan Damar. Katanya, dia dihajar mati-matian kemarin. Sekarang dia masih ada di ICU, kondisinya sangat parah. Entah dia masih bisa selamat atau tidak. Lalu Erlangga, dia dikalahkan dan tidak membalas dendam. Tadi pagi aku sedang berkumpul di garasi milik Erlangga, kemudian dia ditelepon oleh ayahnya. Aku dengar soal bangkrut atau tamat, aku curiga ini berhubungan dengan Damar, kata Zah setengah berbisik takut ada yang mencuri dengar. Wajah Sandi ciut. Setelah beberapa saat dia membuang ludah dan berkata, aku tidak percaya. Selama dia tidak punya latar belakang yang bagus, aku tidak takut. Aku ini anak dari bos Bank Royal Kota JC. Kelas kita beda sekali. Dengan mengucapkan kalimat itu, Sandi seolah mendapatkan rasa percaya dirinya. Walaupun Zah tidak begitu setuju dengan apa yang dikatakan Sandi, tapi latar belakangnya tidak dapat diremehkan. Sebagai anak kepala Bank Royal di Kota JC, ayah Sandi memiliki status yang tidak sembarangan. Menurutmu, bagaimana caranya dia punya uang 2,4 miliar? Setelah uang sebanyak itu dia keluarkan, menurutmu apa dia masih punya uang lagi? Zah menggelengkan kepalanya. Mantan pacar Dimas pernah bilang kalau Damar tidak punya uang sepeser pun saat mengusirnya dari rumah. Tapi akhir-akhir ini dia dekat dengan Wendy. Bisa saja dia pinjam uang dari Wendy. Baguslah kalau tidak punya uang, aku akan memberinya pelajaran nanti. Sandi menjilat bibirnya dan berkata, aku ingat kalau di M Grand Karaoke punya 3 win yang harganya fantastis. Di ruang pesta, Damar duduk dengan tenang di kursinya tanpa berinteraksi dengan manusia-manusia yang duduk di meja yang sama. Topik pembicaraan yang banyak diperbincangkan kali ini tetap gelang giok untuk Clara. 2,4 miliar bukanlah angka yang wajar didengar orang-orang biasa. Apalagi harga untuk sebuah gelang, terlalu fantastis. Di belakang Damar adalah meja tempat Wendy dan Diska duduk. Damar dapat mendengar dengan jelas apa yang sedang mereka bicarakan. Mereka sama sekali tidak membicarakan mengenai gelang pemberian Damar. Sepertinya Diska terlalu dan memilih untuk mencari topik pembicaraan yang lain. Ngomong-ngomong, mungkin kamu belum tahu kalau ada masalah dengan keluarga Erlangga. Hah? Wendy bertanya dengan antusias, ada masalah apa? Bisnis keluarga Erlangga dan Wendy selalu bersaing di kota JC. Diska menghela napas panjang sebelum menjelaskan, aku bertemu dengan Erlangga pagi ini, dan dia memintaku untuk mendukungnya. Sepertinya, ada masalah dengan keuangan mereka. Para perusahaan yang bekerja sama dengan mereka, memutuskan kontrak sepihak. Bank-bank juga membatasi pemberian pinjaman, dan ini membuat perputaran uang mereka mandek. Akibatnya, beberapa proyek terpaksa berhenti karena dana operasionalnya tidak ada. Sepertinya dalam beberapa hari ini mereka akan mengumumkan kebangkrutan mereka. Kok bisa? Padahal kan kemarin tenang-tenang saja, sahut orang di meja mereka. Keluarga Dirga memiliki eksistensi yang tidak kalah dari keluarga Kang. Berita ini begitu mendadak, entah mengapa Wendy melirik Damar. Dia merasa kalau masalah ini mungkin berhubungan dengan Damar.
Damar mengangkat sudut bibirnya. Untuk sekelas Night Watcher, menghabisi keluarga Dirga tidak lebih sulit dari membalikkan telapak tangan. Dia sama sekali tidak peduli dan berempati akan masalah yang menimpa keluarga Dirga. Karena ulah Erlangga, mereka bangkrut. Tidak ada yang perlu dikasihani, mereka pantas mendapatkannya. Apalagi Erlangga, waktu dia masih bergelimang harta, dia selalu merendahkan orang lain. Saat dia bangkrut, entah berapa banyak orang yang sudah bersiap membalas dendam padanya. Selagi mereka berasumsi mengenai kebangkrutan keluarga Dirga, Zah dan Sandi kembali ke tempat duduk mereka. Zah terlihat menunduk menghindari matanya bertemu dengan mata Damar. Dan Sandi, dia terlihat berusaha mengontrol amarahnya. Acara pesta di Hotel Marriott berjalan dengan lancar tanpa ada keributan-keributan yang terjadi. Setelah makan-makan, mereka lanjut ke M Grand Karaoke untuk lanjut ronde kedua. Tentu saja tidak semua ikut. Seperti Zah, dia pergi diam-diam tanpa mengucapkan pamit pada Clara. Sudah tidak diundang, pergi pun juga tidak pamit. Ada sekitar 24 atau 5 orang yang tersisa. Mereka naik mobil pribadi untuk pergi ke M Grand Karaoke. Di salah satu ruangan di M Grand Karaoke, sekelompok orang berada di sana. Makanan ringan dan bir yang tak terhitung jumlahnya mulai berdatangan memenuhi meja. Sebagai orang yang sering datang ke tempat karaoke, Sela terlihat begitu aktif. Dia terlihat seperti seorang pemimpin yang mengomando para pengikutnya dan menjadikan suasananya meriah. Wendy ditarik oleh Gladys dan yang lainnya, berdiri dan berjoget, tak lupa sesekali menenggak anggur langsung dari botolnya. Clara terus menyapa dan mengobrol dengan teman-temannya. Damar, karena tidak ada yang dia kenali selain para wanita yang saat ini tengah asik dengan dunianya, dia memilih mengambil sebotol bir dan gelas. Meminumnya sendirian dengan tenang. Tidak jauh dari situ, Sandi terus memperhatikan Damar sambil menggenggam tangannya sendiri. Saat suasana sudah semakin meriah, Sandi keluar dari ruangan dan menelepon seseorang. Setelah beberapa menit, seorang pelayan berjalan dengan hati-hati membawa sebuah nampan. Di atas nampan itu, sebotol wine terlihat berada di dalam ember kecil berisi es batu. Dia melihat Sandi dan berkata, "Pak, ini si Landbot yang Anda pesan." Sandi menyeringai dan berkata, "Apa bosmu tidak bilang? Kamu lihat orang yang duduk di sana." Sandi menunjuk Damar yang sedang menyesap gelasnya. Lalu Sandi membisikkan sesuatu di telinga pelayan itu. Setelah beberapa saat, pelayan itu mengangguk, "Baik, Pak." Kemudian pelayan itu membuka ruangan dan masuk ke dalam. Semua orang tengah asyik mengobrol, bernyanyi, bermain game dan tidak ada yang memperhatikan pintu masuk. Pelayan itu langsung berjalan ke arah Damar sambil membawa nampan. "Pak, Anda memesan ini." Karena si Landbot adalah wine paling mahal di sini, jadi pembayarannya harus langsung lunas. Total harga wine ini lebih dari 3 miliar, tapi bos kami memberikan diskon jadi 2,8 miliar. Apa Anda ingin bayar pakai kartu? Damar mengangkat alisnya. Dia melihat pelayan itu dengan bingung. "Sepertinya kamu salah orang, Mas," kata Damar. Saat pelayan akan berbicara, sebuah suara terdengar menggema. Menyita perhatian semua orang. Entah sejak kapan, tapi Sandi sudah masuk ke dalam ruangan. Dia memegang mic dan berseru, "Si Landbot yang dibuat tahun 1907. Harta kebanggaan M Grand Karaoke. Damar, kamu keren sekali." Dia beli si Landbot untuk merayakan ulang tahun Clara. Harga wine ini hampir 3 miliar, loh. Bersambung.